ya something happen for the reason kan. Jadi Hmm. kayak sesuatu terjadi pasti ada alasannya gitu. Hmm. Terus ya kita jangan jangan jadi nyalahin virusnya, Hmm. jangan jadi nyalahin pemerintah kebijakan-kebijakannya, ya pasti ada alasan di balik itu Hmm. semua. Jadi buat buat kesehatan kita bersama, buat keselamatan kita bersama. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalaninya gitu. Yang Hmm. penting kita jangan stop untuk jadi males-malesan ketika di rumah, jangan jadi Hmm. yang biasanya kita olahraga di luar terus pada di rumah aja jadi nggak olahraga. Ya mungkin ada olahraga sedikit-sedikit, jangan terlalu Hmm. diforsir mungkin kan. Jadi kita masih banyak hal yang bisa kita lakuin di rumah gitu kan, yang Iya, jadi bukan apa ya, eh, misalkan saya juga bukan terlalu santuy, tapi this is important to see things from the broader perspective gitu ya. ya So we don't get caught in the details and fix out about it. Jadi kita benar-benar harus ya udah memperbaiki ini gitu, tapi ya dari diri kita sendiri gitu. iya Ya dengan cara intinya lain, dengan yang cara tadi kita dukung, gitu. dukung pemerintah apa yang mereka anjurkan gitu. Lalu ya, terus stop politisasi corona ini. Mau Emang ada isu mau politik apa dari sih di corona? ya tergantung lah. Misalkan kalau Aku misalkan aku nggak. misalkan kalau dari kubu yang apa sih? Dari kubu yang apa namanya? Kubu lawan, misalkan kubu lawan pemerintah atau apa namanya tuh lupa. Oposisi. eh, Kubu oposisi misalkan ya membuat corona ini jadi untuk menjelek-jelekan Jokowi. Kalau misalkan dari Jokowinya mempolitisasi agar orang-orang yang ada di bawah naungannya adalah orang-orang yang paling tanggap dalam apa sih, Oh apa ya, menanggulangi bencana ini ya. gitu. Ya intinya aduh stop dong dipolitisasi gitu. Ya, Ini ya bukan bukan waktunya juga untuk kayak gitu gitu ya. iya, ya kayak intinya kayak kemarin banjir deh, kayak kemarin banjir di Jakarta gitu. Oke, whatever lah, misalkan Anies Baswedan tuh kayak gimana, bodo amat. Yang penting, yang gue percaya, bencana itu datang dari masyarakat. Karena Ya pemerintah itu betul. cuma satu. Kalau Anies Baswedan buang sampah dan lain sebagainya, dia cuma satu orang. Tetap aja masyarakat yang bikin itu semua gitu. Mau dia pemerintahannya salah atau misalkan cara penanggulangannya salah, tapi kalau misalkan kita balik lagi itu semuanya dari kita kok. Gitu. Dan pemerintahan pun menurut saya ya nggak bakalan berjalan dengan Ya baik nggak bakalan. kalau masyarakatnya tidak mendukung. Iya, dan pemerintah juga kayaknya nggak bakalan kayak ngebiarin itu sengaja terjadi. Dan pasti pemerintah juga nggak mau kan Hmm. warganya kenapa-napa ataupun ada hal-hal lain yang merugikan gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang merugikan, kerjaan mereka juga kan pasti tambah banyak. Mereka juga pasti kan nggak mau juga kan. Hmm. Ya itulah Indonesia. Kadang masih ada orang-orang yang ya gitu sih. Kadang ada yang lagi kayak gini masih sempet-sempetnya nyinyir gitu. Yang iya yang lucu sih, aku kemarin habis ngobrol kan sama Idam. Eh, dia juga bilang katanya di tengah isu, nggak tahu ini dari perspektif Adit Adit kayak gimana ya. Si Idam bilang gini, di tengah isu corona, pas kita lihat di trending, yang trending misalnya kita lihat YouTube deh, trending di YouTube tuh adalah apa ya, social life-nya para artis-artis gitu kayak Hmm. Raffi Ahmad, terus apa sih, konten-konten yang jauh sekali hubungannya eh, dengan apa sih, polemik, bukan polemik ya, sesuatu yang terjadi saat ini di Indonesia gitu. Jadi Hmm. masyarakat, jadi menurut saya itu juga bisa jadi tolak ukur masyarakat Indonesia saat ini gitu. Jadi ya mereka masih belum belum terlalu kesana gitu. Jadi masih ya nonton-nonton juga mungkin salah Tapi kalau satunya tolak misalkan, ukurnya dari itu. kalau menurut saya, buat gue ya, Ya, ya itu mandangnya terlalu apa ya? Terlalu pragmatis sih kalau misalkan ngomongnya kayak gitu. Mandang sesuatu kan iya harus juga sih. harus komprehensif. Iya Misalkan juga kalau sih, tapi misalkan kan gini, ya, kalau misalkan kita lihat trendingnya apa, misalkan di suatu platform tertentu, intinya di Twitter nggak pernah hilang tuh trending tentang corona di Twitter. ya, Kalau misalkan kita lihat di Instagram semuanya ngomongin corona. Nah kok masalahnya adalah
yang saya tadi bilang gitu, kita ya mungkin orang-orang juga butuh hiburan. Kalau misalkan lagi di rumah ya hiburannya apa, nonton corona terus juga muntah orang, mual gitu. Dan mungkin Iya iya iya. kita nggak bisa lihat semuanya dari sudut pandang, emang dajal. Nggak bisa dong kayak gitu, orang-orang Emang, mungkin emang juga Dajjal butuh. gimana sih Dit? Dit emang Dajjal gimana sih Dit? Ah, Ah, humornya susah nih sama orang Cirebon, gimana? Kita terlalu jauh kayaknya, pergaulannya jauh. Cirebon, Bandung, obrolannya beda. gak. Udah tentang itu. Intinya ya memandang sesuatu kita nggak bisa ngobrolin dari satu pandangan. Ngomong di YouTube trendingnya apa misalkan, iya apa salahnya misalkan yang trendingnya artis, orang butuh hiburan kok, orang butuh nonton sesuatu. Kalau ngomongin tentang corona juga kita apa ya, malas juga kalau misalkan terus-terusan. Toh yang kemarin diobrolin sama Deddy Kobuzer itu trending juga kok, yang Iya, sama siapa gitu ya, yang dari pakar corona, Kemenkes, Kemenkes. Terus dari Kemenkes, yang kemarin ngobrol sama dokter juga, yang gaul itu juga trending juga dokter kok. dokter Tirta ya. Mm-mm. Itu trending juga, nggak bisa kayak gitu kalau itu, terlalu perspektif pribadi sih, dogmatis jadinya. Iya 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 betul. Orang-orang butuh hiburan, menurut 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 aku ya, berarti orang-orang santuy gitu, nggak apa-apa. Tapi yang harus dilihat adalah perilaku masyarakat, di apa ya, secara komprehensif. Mau nggak bisa di media sosial. Kalau misalkan kita ngomongin nih media sosial, tentang orang-orang yang misalkan konservatif seperti muslim konservatif dan muslim moderat, Konservatif. konservatif dan moderat. Sebenarnya jika kita ada standarisasi nih, moderat tuh kayak gimana, konservatif kayak gimana, yang moderat itu lebih banyak loh. Tapi kalau misalkan Iya. kita lihat di Instagram atau apapun itu, kenapa sih seolah-olah bahwa yang konservatif itu lebih banyak, orang-orang yang muslim yang jahat yang suka ngurusin orang tuh lebih banyak. Nah, karena mereka Iya. menguasai media sosial, bukan berarti bahwa di tatanan masyarakat orang yang berpola pikir konservatif dan fanatis terhadap agama itu lebih banyak. Makanya platform media sosial tidak bisa dijadikan acuan untuk melihat fenomena sosial masyarakat. Nggak Iya bisa. iya betul Dit. Betul Dit. Aku setuju sih Dit. Aku setuju sama Adit. Di YouTube apakah saya nonton tentang corona? Cuman satu yang saya tonton tentang corona, sisanya saya nonton musik, nonton Rans Entertainment juga. Dan mungkin saya menjadi salah satu orang yang mentrendingkan tentang hal itu. Dan kalau misalkan Ivan ngobrol sama saya, apakah saya bukan orang yang teredukasi tentang corona? Secara bukti Ya, saya Adit sangat teredukasi nggak tentang teredukasi. corona kira-kira Ih, menurut Ivan sendiri? sangat teredukasi loh. Saya nonton, Saya dan mungkin menjadi salah satu orang iya, yang membuat video Rans Entertainment itu trending. iya, iya. Teredukasi, sangat teredukasi. Dan apa ya? Dan aku ngobrol sama Adit juga jadi membuat kayak perspektif lain, kayak apa ya? Ada sesuatu yang oh iya kayak gini, oh iya kayak gitu gitu. Jadi ya makanya aku buat podcast ini tuh bukan semata-mata kayak aku mau share buat orang lain, jadi buat diri aku sendiri gitu. Kayak aku di sini apa ya, Dit? Aku kan di Cirebon ngekos gitu, Hmm. dan emang aku nggak ada teman-teman lain gitu. Kayak aku ngekos sendirian, pulang kerja, dan setelah itu nggak ada komunikasi sama siapapun. Itu bukan sebelum, jauh sebelum corona juga kayak gitu. Jadi eh kalau lagi ngobrol tuh enak aja gitu. Jadi dapat input dari sini kayak gini, dapat input Hmm. kayak gini. Jadi aku ngolah sendiri gitu. Oh iya, jadi ini di custom sama ini dicocok-cocokin. Berarti ini nggak cocok gitu. Jadi ya kalaupun ngobrol sama banyak orang, jadi dapat dapat banyak inputan sih. Jadi bukan semata-mata buat di-share juga, biar kelihatan sok peduli nggak. Jadi emang Hmm. aku butuh juga, butuh buat aku pribadi gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan buat masyarakat di perkotaan sih, ngelihat dari misalkan sepinya aktivitas di supermarket atau tempat-tempat di luar. Dan di Bandung udah nggak macet loh sekarang. Kalau misalkan keluar Udah kok udah lancar-lancar aja gitu, jadi kayak ya
kayak lagi di zamannya Dilan gitu. Iya, jadi ya nggak kayak zaman Dilan-Dilan banget sih. Nah, Ya mulai berkurang lah ya. aku nggak ngeliat orang-orang tuh mau loh, misalkan karena kayak diam di rumah karena semua orang takut sama corona. Cuman Iya, ada banyak hal yang memang mereka tidak bisa lakukan di rumah, seperti yang orang pekerja bangunan kalau ada deadline dan lain sebagainya mereka nggak bisa stay at iya, home gitu. Kalau misalkan iya, aku atau anda atau siapapun itu yang punya penghasilan tetap, gajinya tetap, kerja di rumah jadi enak gitu. Tapi kan orang-orang kayak gitu nggak bisa. Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia sebenarnya kalangan menengah ke bawah yang penghasilannya nggak iya, tetap kaum 100 marginal per hari. Jadi yang sebenarnya dapat bukan orang-orang nggak upah harian. bukan orang-orang nggak aware, tapi mereka memang nggak bisa. Anaknya harus Iya, makan gitu. iya, ya kalaupun pemerintah mau ada stay at home, mungkin kalau misalnya emang benar-benar harus itu semua orang itu, mungkin pemerintah juga harus memikirkan bagaimana mensubsidi ya, maksudnya membantu perekonomian agar tetap berlangsung kehidupannya dan keluarga-keluarganya juga. Ya, Ya, ya intinya ya apa ya, dari kedua belah pihak lah. Mungkin masyarakat ya, tetap boleh silahkan aja tetap kerja, tapi ya safety gitu. ya, seperti. Harus safety. Intinya be mindful lah. Eh, Cuci tangan habis sebelum kerja dan kurangi kontak dan lain sebagainya. Intinya apa ya? Ya be mindful lah, intinya be mindful gitu. Mau Hmm. tetap kerja silahkan karena memang itu mata pencaharian Anda gitu, tapi intinya ya hati-hati gitu, safety. Karena kalau misalkan sekarang nih sekolah libur, apakah bayaran jadi nggak bayaran? Ya nggak juga, tetap harus, anak-anak tetap harus bayar Nah, kan itu PLT. gimana sih? Anak-anak tetap harus bayaran. Aku pengen tahu dari dari sisi pendidikan tuh kayak gimana sih? Aku kan kayak aku kan cuma kayak karyawan, mungkin cuma bukan kayak di sisi kesehatan, sisi pendidikan itu kan sektor-sektor yang sangat terpengaruhi oleh adanya corona, ekonomi, pendidikan, Mhm. kesehatan. Nah, dari pendidikan sendiri kayak gimana sih? Iya, intinya jadi belajar di rumah. Terus kalau misalkan ya anak-anak SPP tetap lah, SPP mah karena itu mah hitungannya Apakah ada pengurangan SPP gitu? Enggak. nggak ada, mana ada pengurangan SPP. Nah, kan Adit sendiri kan di Bandung gitu. Yang mana di Bandung mungkin anak-anaknya atau misalnya orang tuanya juga udah melek teknologi, udah melek ya intinya lebih bisa beradaptasi dengan cepat dengan kayak perpindahan tadinya di sekolah terus tiba-tiba harus belajar online dengan ya dengan apa sih dengan media-media online. Nah, Mhm. bagaimana menurut Adit kayak kayak keterbatasan-keterbatasan yang mungkin di pinggiran kota gitu yang mungkin anaknya eh, yang apa ya mungkin anak dan orang tuanya masih kesulitan mengakses, masih ada beberapa yang gagap teknologi itu gimana sih? Nah ini sih yang jadi masalah. Jangankan yang sampai ke perkampungan ya, yang Ya, di kota aja sebenarnya untuk masalah teknologi itu banyak iya, keterbatasan. Kalau misalkan kayak generasi kita nih, misalkan kayak generasi kita yang segenerasi, misalkan saya, Ivan, iya, kita kan heeh, tumbuh sama teknologi bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan iya, ada hal yang baru atau apapun karena kita tumbuh dari pasti situ, ngikutin. akhirnya dari situ, nggak terlalu susah lah buat ngikutin gitu. Ya, Iya, yang gaptek ada pasti. Karena saya heeh, termasuk yang gaptek juga kan tentang teknologi. Eh, Nah, masalahnya kalau misalkan kayak guru pun kayak kaum orang tua dan lain sebagainya, kayak bikin Google Classroom, caranya mm-mm, menggunakan Zoom itu kayak gimana dan lain sebagainya, itu memang ada kesulitan. Termasuk mm-mm, sekolahku tuh bukan yang apa ya, bukan yang elit-elit banget gitu. mm-mm. Iya, memang sekolah Katolik tapi bukan yang apa ya, Ya bukan swasta, bukan yang di nggak kayak kelas yang nggak kayak BPK gitu yang bayaran masuknya berapa dan yang udah dipastikan iya, bahwa orang yang ada di situ adalah iya, orang kaya gitu ya. ya, yang satu kali bayaran bisa beli motor. Gitu. Karena kalau di aku tuh maksudnya orang-orang yang dibantu sama gereja buat sekolah juga ada gitu. Ah, Karena iya. memang yayasan kita memang sekolah tuh yang disediakan memang untuk orang-orang dari kalangan menengah. Jadi ada Mm-mm. orang yang orang tuanya nggak punya HP, anaknya nggak punya HP, atau misalkan masalah kuota. Kalau misalkan kita streaming nih pembelajaran gitu Ya, kan butuh kuota yang banyak juga kan. Nggak semua orang punya wifi iya. di rumah lah.
Ya, dan Heeh. kalau misalnya nggak punya wifi mungkin punya paket data cuma buat chattingan doang mungkin Iya, kan ya. nah masalahnya itu gitu. Nah, itu kayak gimana sih sebenarnya yang terjadi tuh Nah kayak tetap hambatannya, ada hambatan sebenarnya. solusinya kayak gimana? Apakah tetap harus dijalankan? Mungkin yang apakah kalau misalnya ada kayak anak-anak nih, ada yang nggak punya HP ataupun yang kesulitan mengakses, apakah ada kompensasi kah Untuk atau sekarang gini sih, mungkin partisipasi itu hanya ada 80%. Jadi 20% ini dari mulai yang misalkan dari nggak punya paket sama nggak ada kabar sama sekali. Karena kita oh kan ya. untuk zaman sekarang kan terbiasa ya kabar itu Heeh, lewat telepon atau email dan lain sebagainya. Intinya media komunikasi yang memang sudah mainstream. Nah, heeh. mungkin ada 10% nih, 10% yang memang belum ada kabar sama sekali. Apakah mereka nggak punya HP, apakah mereka tidak mendapatkan informasi atau apapun itu. Nah, yang kita lakukan di home visit, datang ke rumahnya langsung. Oh, Eh, datang ke rumah. Datang ke rumahnya langsung atau misalkan mengirimkan surat, ngirimin surat. Mm-mm. Terus nanti mungkin kita nungguin surat balasan. Terus apa yang terjadi sebenarnya di rumahnya kayak gimana? Kalau misalkan eh, memang ada kendala atau lain sebagainya, ya secara manual kita akan kirimin dia tugas atau apapun itu. Intinya jangan menghambat produktivitas mereka belajar, tetap bisa belajar. Jadi jangan bikin teknologi pun jadi terbatas buat mereka. Nah, masalahnya adalah mungkin kalau di kampung angka ini bukan hanya 10%, mungkin 80% yang tidak bisa, hanya Ya, 10% yang kebalikannya. bisa. Iya, kebalikannya. Nah, nggak tahu juga solusinya Ya kayak kan kayak gimana. kayak apa ya? Mungkin untuk beberapa kayak bukannya apa ya? Jadi aku tuh sempat bingung juga. Mungkin kan kayak kasus-kasus untuk virus sendiri corona kan untuk merebaknya masih banyak yang di kota-kota. Mungkin kayak 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 yang untuk di pedesaan kan emang jalur misalnya akses misalnya Heeh, ibarat orang asing datang ke desa tuh emang jarang gitu. jarang Terus banget. orang Heeh. jarang maksudnya kalau ikut diliburin ya itu tadi kendala kalau guru harus ngasih informasi ke murid lewat online sedangkan kita tahu sendiri di desa kayak gimana. Hmm. Nah, itu dia makanya aku pengen tahu kayak gimana sih sebenarnya yang Tapi sebenarnya keadaan real kalau realnya kayak misalkan di gimana. rumah, sebenarnya pendidikan utama itu kan orang tua ya. Kita tahu pendidikan Ya. yang pertama dan paling utama itu adalah pendidikan orang tua. Kalau misalkan Heeh, media tidak bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di perkampungan, misalkan, agar mereka tetap bisa belajar secara online, eh, heeh. mereka masih punya orang tua kok. Misalkan sekolah bisa ngasih surat ke orang tuanya masing-masing untuk membuatkan kegiatan yang memang sudah terprogram. Misalkan kegiatannya Heeh. seperti apa? Oke, kegiatan yang paling sederhana aja. Misalkan untuk orang Muslim, memastikan agar anak-anaknya sholat 5 waktu. Misal, Ya. memastikan kegiatan agar sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu, mereka berdoa, bacaannya, hafalannya ini, dan lain sebagainya. Bisa kok. Ya. Dan jadi produktif, bener gak sih? Iya, iya benar. Aku paham untuk kayak instruksi begini. Nah, masalahnya misalnya ketika kita berbicara soal misalnya apa ya kayak penilaian anak gitu. Misalnya anggaplah guru ngasih tanpa tanpa bantuan internet ya, tanpa media internet. Misalnya aku seorang guru ngasih ke murid gitu. Aku udah ngasih nih. Hmm. Nah, untuk bentuk penilaiannya kayak gimana? Bentuk penilaian, eh ya Kayak kalau kita misalkan, kan nggak tahu nih apakah anak-anak benar-benar mengerjakan ataupun emang mengerjakan ataupun nanti misalnya kita nanya ke orang tuh bu nanti di akhir atau di per beberapa minggu guru nanya gimana karena mungkin aja kan ya harus dievaluasi eh, lah. Setiap penilaian kan hasil dari evaluasi. Harus iya kan dievaluasi mungkin lah aja gurunya. kalau misalnya guru nanya ke orang tua Hmm. eh, bu gimana perkembangan anaknya gitu setelah Hmm. dikasih soal ini kan misalnya apakah ini mengerjakan apakah bisa bisa dilaksanakan apakah ada hambatan mungkin aja kan beberapa guru kan bukan guru orang tua menilai bahwa nilai nilai untuk anaknya itu penting gitu jadi Hmm. gimana kalau orang tuanya ngasih kayak oh bagus dia nggak ada hambatan begini-begini gitu Ya, kalau itu namanya gimana evaluasi kan kita tidak bisa lihat dari input, output, terus produk kan. Harus ya stakeholder dari semuanya. Nanya ke orang tuanya kayak gimana, terus produknya kayak gimana. Ya kita lihatlah produknya hasilnya kayak gimana. Kan kita, makanya aku bilang yang sudah terprogram iya kan. Ngasih tugas yang sudah terprogram dan dijalankan sama orang heeh. tuanya. Nah enggak maksudnya kalau di desa berarti gurunya ngedatengin gitu ke rumahnya Kan bisa dikirimin lewat Sat- surat lah. Sama satu orang, surat-surat. Bikin surat, terus ada lampiran tentang program penugasan. Gampang kan?
itu kompleks sih, aku belum nyampe. Ya aku paham ke situ, tapi mungkin nanti aku Intinya surat coba tanya bahwa mereka ya, harus surat, belajar di intinya rumah, surat. tapi orang Ya. tua harus jadi pendidik di rumah masing-masing. Di belakangnya ada Heeh. lampiran program yang memang pembelajarannya Heeh. sederhana dan semua orang Jadi tua kayak buku buku dijadi Ramadan gitu. semua orang tua secara general bisa melakukan itu. Contohnya, misalkan cara ibadah. Ah, saya yakin sih kalau misalkan cara cara ibadah semua orang tua pasti bisa mengerti Bisa lah, anaknya. bisa Kalau ngajarin. misalkan nggak bisa ngajarin, pasti ada tetangganya kok yang bisa ngajarin atau apapun itulah pasti. Ya, ya, Intinya ya. pembelajaran-pembelajaran yang sederhana, sederhana yang memang sebenarnya kurang dilakukan sama Hmm. apa sih anak-anak gitu dan bisa dan mumpung masih di rumah itu bisa masih dilakukan di rumah. Programkan di dalam suratnya gitu di belakangnya anak tuh harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini dan semuanya sederhana dan harus mungkin bisa diajarkan sama orang tua. Nanti Ya. kita lihat input dari orang tuanya kayak gimana orang setelah semua ini berakhir ya atau misalkan Ya, home visit secara acak, secara random. Orang tua gimana sih input kalian ke anak kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus lihat outputnya dan hasil produk dari inputnya itu kayak gimana. Dites secara program yang sudah disesuaikan, yang sudah dibagikan ke orang tua murid, programnya seperti apa, hasilnya harus seperti apa. Tinggal tes lah anaknya. Kalau misalkan disuruh oh, gitu. ngafalin surat Al-Fatihah, di instruksinya tinggal tes, kamu udah bisa belum selama 2 minggu surat Al-Fatihah? Sederhana kan? Iya, ya, ya, ya. Ya, kebayang, kebayang, kebayang. Begitu. Saya sudah kebayang, ya kebayang. Ya, mudah-mudahan sih apapun di desa, di kota, di pinggiran kota, di tengah-tengah kota, ya walaupun libur anak-anak juga tetap mau belajar gitu loh. Iya. Jadi anak-anak jaga nggak apa ya, nggak jadi wah asik nih jadi tempat mabar, waktu mabar aku lebih banyak, jadi semoga nggak kayak gitu, ya nggak sih. Uh-uh. Intinya gini deh, corona boleh pabrik baju jadi nonaktif gitu. Boleh Iya, misalkan pabrik olahraga atau apapun itu berhenti berproduksi. Yang paling penting sebenarnya pabrik sandang gitu. Sandang, oh pabrik iya, pangan gitu, pabrik pangan ya. pangan. Sandang nanti dulu, sandang nanti dulu. Yang penting pabrik pangan sama pabrik otak gitu. Sekolah, sekolah jangan sampai berhenti gitu kan. Dan Iya, sekolah itu bisa di mana aja gitu. iya kan sekolah bisa di mana aja. Sekolah jangan berhenti. Anak-anak belajar jangan berhenti. Kalau misalkan kita berhenti memproduksi itu, ya gimana masa depan bangsa ini gitu? Selama dua Iya, minggu berarti orang tidak tereduksi. semoga, iya, semoga adalah orang tua, misalnya bukan orang tua sih, orang tua juga nggak akan mungkin dengerin podcast ini juga. Mungkin ada kayak teman-teman kita yang punya adik, punya apa ya, punya saudara, punya anak juga mungkin. Ya ini adalah waktu kalian gitu. Mungkin yang dulu nganggap sekolahin aja nanti guru yang ngajarin atau yang gimana gitu. Sekarang adalah kayak saatnya untuk ya kalian gitu minimal ngasih tahu gitu, minimal ngajarin gitu, punya waktu ya, minimal nggak harus tentang pelajaran di sekolah, mungkin banyak ilmu-ilmu lain yang bisa kalian share juga ke teman-teman adik-adik, ya nggak, bener nggak sih Dit? Ya, nanti emang ini dipotong-potong ya, yang nggak penting-pentingnya gitu. Nggak, aku full aja. Udah 1 jam gini. Nggak, aku full aja lah. Tapi yang lucu adalah kemarin-kemarin itu ada yang sedikit rame ngomongin tentang guru. Ada meme-meme. Yang mana? Tolong Aku banyak misalkan tolong apa sih liburan sekolah diperpendek, saya sudah tidak kuat untuk menjadi guru di rumah gitu ya sebagai orang tua. Terus misalkan oh ya, tolong terus terus misalkan terus terus saya ingin sekolah, ibu saya yang tadinya sayang sekarang sudah berubah menjadi monster katanya gitu. Banyak lah kayak oh gitu. mungkin karena biasa di rumah tanpa anaknya dan tiba-tiba tahu anaknya bangor kali ya. Ya, Ibunya jadi muak. masalahnya karena tragedi ini ya tadi karena kita harus kalau misalkan kita lihat dari perspektif yang berbeda, sebenarnya corona itu banyak apa ya sisi positifnya yang bisa kita ambil, termasuk misalkan sekarang mungkin orang tua tahu bahwa misalkan mengedukasi anak yang tadinya biasanya mempasrahkan anaknya secara 8 jam itu di rumah, dan padahal 8 jam itu adalah masa produktif yang mulai dia baru Ya. bangun sampai dia benar-benar pengen produktif dan pengen aktif gitu ya, sampai pengen Mm-mm. di masa istirahat baru pulang dia kan.
Di Iya. rumah baru istirahat, padahal masa produktif dan masa aktif anak itu ketika dia di sekolah. Dan yang melayani itu sebenarnya guru-guru di sekolah, orang tuanya enggak gitu kan. Mereka taunya Iya. pas mereka tidur sama baru pas pas pulang, pas mereka udah lelah-lelahnya gitu di rumah, dan sekarang baru sadar Iya. bahwa oh ternyata 8 jam selama di sekolah itu melelahkan gitu. Iya. Dan banyak yang sadar juga, ini kita baru ngurusin 1, 2 sampai 3 anak Satu. gitu di rumah ya. Iya. Gimana Gimana satu guru-guru guru? satu kelas itu ngurus 20 sampai 40 anak coba. Iya. Dan mereka sekarang mulai sadar itu. Positifnya sih Iya itu. sih. Banyak yang mulai sadar tentang itu. Banyak yang aware tentang itu. Ya, semoga mulai ya orang tua ataupun saudara-saudara mungkin mulai terbiasa dengan adanya pembelajaran di rumah. Mm. Ya, semoga apa ya bukannya jadi mengeluh ya. Yang ditakutin kan karena mau ngeluh jadi males gitu kan. Mm. Ya, intinya ini adalah waktu yang bermanfaat mungkin, manfaat dalam banyak hal harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, begitulah dampak-dampak dari corona ya. Mm. Sebenarnya nggak dari pendidikan aja, nggak dari kesehatan aja, nggak ekonomi aja, tapi ya semua hal gitu, mencakup semua hal. Eh, saya ngomong preachy nggak sih? Preachy dari tadi preachy nggak sih? Enggak kan? Biasa Enggak, aja, enggak. ngobrol biasa ya. Ngobrol biasa. Ya malah asik loh. Ini adalah podcast terasik sebenarnya. Yang aku tuh baru podcast tuh berapa ya? 5 kali, ini yang kelima. Oh gitu. Iya, yang Mm. kelima. Buat orang-orang nanti yang dengerin, kalau misalkan Adit terlalu preachy dan sotoy, mohon Iya, maaf karena dari dulu iya, sebenarnya aku termasuk yang kencang ngomong gitu, dan apa iya, ya. iya. I know, I know, I know it. I know you are. Tapi nggak terlalu tahu banget untuk sekarang. Dulu kalau waktu sekolah ya tahu sebagai Adit, yang aku kenal sebagai anak sekolah. Emang ya dari dulu emang suka ngomong sih si Adit tuh. Suka cerita, suka ngomong, suka suka kepo tentang pembicaraan-pembicaraan. Itulah Adit. Dan by the way, Adit Adit bikin ini, Adit bikin YouTube tuh baru apa udah lama sih? Udah lama sih sebenarnya, pernah upload, yang nontonnya udah lumayan banyak sampai Eh, 400 gitu. eh, Tapi ada masalah karena itu konser orang, dan orang yang punya jadi konser tidak apa ya, tidak tidak untuk dipublikasikan, tidak mau untuk dipublikasikan sama orang lain, pengen dipublikasikan sama mereka sendiri. terus di take down. Minta buat menghapus videonya, jadi aku hapus. Dan Eh, kemarin emang udah niat sih dari dulu, bikin apa ya, ya intinya sama sih, cuman untuk mendokumentasikan aja, karena kalau misalkan untuk produktif menulis itu sebenarnya susah ya, kita harus menyusun hmm, kata-kata dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di dalam bentuk video, mungkin someday kita bisa nulisin apa sih materi yang ada di video itu kan gitu. ya, Aku emang suka nulis gitu, makanya yang kemarin itu ngobrol sama komposer dari Bandung yang emang udah terkenal di Malaysia, Brunei, di Filipina, di Singapura gitu. Di ya, Indonesia dia nggak terlalu terkenal. ya, Artis-artis yang kebanyakan nyanyiin lagu dia tuh orang-orang luar negeri, tapi di Indonesia dia udah nyiptain lagu yang lumayan populer sebenarnya, yang Kasmaran dari Jess Hayat itu. aduh, Nah, aku nggak, aku I don't lah, bukan I don't like, aku tuh nggak terlalu ngikutin musik sih. Tahu tahu ya Kasmaran tuh ada lagi kan, judul Kasmaran tuh siapa sih nyanyi? ya pokoknya ini Kasmaran yang dinyanyiin sama Jess Hayat. Ya, ya, Nah kebetulan kenal karena dia juga suka bikin musikalisasi. Waktu dulu skripsi aku tuh tentang musikalisasi puisi, dan kebetulan narasumbernya dia rumahnya dekat di Antapani. Jadi sering berhubungan aja gitu, dan terakhir dia punya kelas bikin lagu gitu. Aku tertarik buat bikin wawancara. Tapi kedepannya sih aku emang udah niat pengen bikin channel yang ngobrolin tentang pertama musik, terus industri musik, tentu terus tentang toleransi ya, ya. beragama. Aku pengen pengen bahas itu sih karena aku juga sempet kerja di sekolah kayak Adit gitu, tapi bukan Katolik. Jadi kayak semua kayak sekolah swasta yang semua agama ada gitu. Hmm. Dan itu
dan itu kayak membuka mata banget sih, kayak yang kita taunya A, ternyata kita tuh pas masuk ke situ taunya A B C, jadi nggak semata-mata A tuh gini, B tuh gini, dan ternyata itu benar-benar membuka mata. Aku juga pengen ngobrolin itu sih sebenarnya, Hmm. pengen ngangkat isu-isu kayak gitu gitu, karena emang penting, penting buat aku ya. Setidaknya buat diri sendiri ya. Iya, setidaknya aku mau ngobrol buat diri sendiri gitu. Setidaknya apa yang kayak unek-unek di diri aku tuh keluar gitu. Iya. Syukur-syukur kalau misalnya nyampe di orang lain ataupun orang lain terwakilkan gitu loh. Aku juga sebenarnya melihat wah terlalu jauh sih kalau ngomongin mengedukasi orang lain, karena saya pun merasa diri saya belum terlalu teredukasi kok. Jadi Heeh. semua hal yang aku bikin tuh bukan untuk mengedukasi orang lain sebenarnya. Kalau misalkan katakanlah preachy atau seperti ceramah ke orang lain, ya mungkin itu gaya bahasaku aja. Tapi secara niat itu Iya, bukan untuk mengedukasi orang loh. Kalau ada orang yang iya, teredukasi atau misalkan dapat manfaat dari apa yang aku lakukan, apa yang aku bicarakan, apa yang aku videokan, apa yang aku tulis, ya syukur gitu. Tapi kalau misalkan iya, orang yang menolak atau benci sama aku, ya jangan menganggap itu preachy juga, karena sebenarnya iya, itu cuman menumpahkan apa ya, isi pikiranku ke dalam bentuk tulisan, ke iya. dalam bentuk video, ke dalam bentuk kata-kata gitu.